Oke, saya kasih kau bukti ya. Kalau orang Sabar, Islam sabar, itu sabar. tabayun, bukan Sabar, ngoceh sabar, sana sabar, kemari gitu sabar, loh. Orang sabar. logika. Tabayun kalian sama Sabar, Juma. jangan kasih Bukan dulu, ngoceh jangan sana kasih kemari gitu loh. Sebentar, 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 sebentar. Sebentar Ini ya. jelek-jelekin Oke, orang sebentar. sama-sama. Sabar, kamu di mute dulu, kamu di mute dulu. Kamu sabar ya, sabar ya, sabar ya. Aduh, Teman-teman kita lihat ya, menurut Anda ini bagaimana? Silakan ya, ini nih, ini silakan. Kali ini Juma benar-benar terciduk memutar balik ayat Alkitab. Mari kita cek sama-sama. Keluaran 23 nomor 7 sampai nomor 8. Keluaran 23 ayat yang ke-7 sesuai perkataan Juma. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Haruslah kau dekatkan dirimu kepada perkara bohong. Di sini dikatakan jauhkanlah dirimu. Tapi Zuma bilang haruslah kau dekatkan dirimu, oke? Itu sudah satu buat kesalahan, oke? Jauhkan, dia bilang dekatkan. Oke, kita lanjut. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar harus kau bunuh. Nah, yang tidak benar tidak boleh. Dia bilang harus. Nah, ini penipu nih ya, sudah penistaan ini ya. Oke. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, tidak membenarkan, dia bilang membenarkan. Oke, silakan kau tanggapi. Silakan, kau tanggapi, kau punya Zuma ini. Oke, silakan kau tanggapi. Silakan. Kau pegang kata-kata. Silakan kau Ya. tanggapi. Silakan. Ya kalau menurut kalian salah kan adukan ke hukum Pak Bom Bom. Nah, tadi Bukannya kau bilang ngoceh- apa? bukannya ngoceh ke sana kemari. Loh, kita kan negara hukum. Kalian cuma bisa ketawa memang penipu kata kau. minta damai. Emang kalian ini mengadu domba sebenarnya. Si Ramdan sama Loh, loh, kita loh. ini seperti anjing membonggong kalian itu bikin malu kalian tahu nggak? Jelek-jelekan Islam. Aduh, berapa dibayar? Apa itu Berapa Islam? dibayar? Bang, kita bahas yuk. Bikin malu aja kalian itu. Ayo kita bahas. Apa itu Islam? Kau mau bahas dari mana? Habis. Nih, Kamu habis. yang Gak usah kita membahas Islam. Kalian menjelekkan Islamnya sudah sangat jelek. Kalian udah tahu lah. Siapa menjelekkan? Kita di sini. Mengaku-ngaku Islam tapi jelekan orang Islam luar biasa gitu ya. Apakah kalau saya mengkritik Na'udzubillahi semua berarti saya menjelekkan Islam? Tabayun lah kau. Kau kan orang pinter katanya. Tabayun gitu loh. Ya, jelas aku lebih pintar dari kau. Ngoceh sana kemari bikin malu Islam aja kamu itu. Nah, ini kenapa nggak ngoceh kayak gini? Namamu Ramadan kok bikin malu Islam aja. Ini logika tai ini. Duh. Ridho. Ya, saya jelaskan pelan-pelan ya. guys. Dalam Panas dia. Islam, dalam Tep-tep metodologi layar teman-teman. Tep-tep layar. dalam metodologi Lap-lap orange itu ya. ada dua hal yang perlu antum pahami gitu. Pertama ada yang namanya tabayun, yang kedua ada yang namanya tahzir. Coba saya tanya, paham nggak makna tahzir apa? Macet pasti. Coba jelaskan ke saya makna tahzir dan makna. Mic-mu dibuka. Coba jelaskan ke saya apa makna tabayun, definisi tabayun, lalu ada ayat-ayat tentang tabayun. Coba yuk kita bedah yuk. Terus orang Islam menjelekkan orang Islam di kaum Kristen itu maksudnya apa? Saya tanya itu Siapa aja sama menjelekkan? Anda. Saya tanya itu aja, nggak usah membahas yang lain-lain, nggak usah Saya sok mentahzir pinter, nggak Juma. usah gitu loh. Saya Ibaratkan kau membahas istrimu nggak bisa masak di komal orang restoran kan nggak cocok. Istrimu nggak bisa masak, kau bahas di komal. Aduh. Kau paham tahzir? Pintar istriku masak. Kau paham tahzir nggak? Coba tanya dia, paham tahzir nggak? Nggak usah membahas agama, membahas Ya, karena kau kelakuanmu nggak paham, aja. makanya Kamu kau menjelekkan aduh, orang Islam di kaum Kristen itu maksudnya apa gitu loh? Nggak malu nggak kamu bahas agama, wong saya agamanya yang Islam kamu kok. itu? Kau tadi bilang, ini Islam gimana? Coba apa itu Islam bang? Secara etimologi dan bahasa apa Islam? Mentok, udah Pak Bang turunin aja lah orang begini. Ya itu kan orang bayaran seperti kamu tuh ngomongnya begitu terus sok-sok. Udah kan, turun kan? Ditanya Islam, apa itu Islam nggak mau. Ditanya tentang makna tahzir nggak bisa jawab. Ditanya tentang tabayun, dia yang ngomong-ngomong tabayun, kita tanya apa? Biasa, Ramdan. Pasukannya Zuma datang ke sini. Nggak mau Indonesia ini damai-damai. Kita nggak menjelekkan agama kok. Kita justru di sini kita mau kita bersatu, anak-anak bangsa ya. Supaya jangan yang menghujat lah. Butuh orang yang Oke. jujur yang naik ke sini Pak Bom Bom. Serius. Saya butuh orang yang jujur. jamin. Ini Ridho yang tadi penghujat itu sudah kena dia.
Ya, jadi teman-teman, saya kasih tahu ya, kita di sini, saya jamin orang Kristen semua tidak akan pernah namanya kalau dari kalian sudah stop, pasti orang Kristen akan stop. Dan itu Ibu Sofi juga sudah menyampaikan. Kalau Ibu Sofi ada monitor, silakan Ibu Sofi naik. Ibu Sofi juga sudah bikin pernyataan kok. Kita nggak mau Kalau Ibu loh, Sofi saling- ada, tolong naik. Kalau teman, tolong panggil Ibu Sofi di sini. Kita Kalau cuma Ibu mau Sofi, bilang panggil Ibu Sofi. jalan masing-masing gitu loh. Saya kan selalu sampaikan jalan masing-masing. Yang Islam jalan dengan Islamnya, yang Kristen jalan dengan Kristennya, yang Buddha jalan dengan Budanya, Hindu jalan dengan Hindunya. Kenapa? Yang Islam Ya, sibuk emang- bahasa Alkitab, yang Kristen sibuk bahasa Al-Quran, kan gitu Pak Bom. Iya. Ya, ini Ramdan. Kalau Ya ada Ibu kan? Sofi, Saya mau teman-teman tanya. tolong panggil Ibu Sofi ke sini, ya. Supaya enak. Saya mau tanya sama Ramdan, apa salahnya berapologit menurut Islam? Oke, kita bahas tentang apologet. Ya, Pak Bom boleh diskusi ya? Silakan. Boleh, silakan. Oke, pertama saya tanya dulu, apologet itu dari bahasa apa Pak? Pak Abi. Ya jelas, yang jelas apologet itu perdebatan antara Oh, salah. agama. Nah itu apologet aneh kau ini. Ceritanya. Apologet Ya kan bukan apologet itu orangnya. Enggak lu bang, ya Allah, abang ini mau bahas apologet, definisi apologet aja nggak tahu, gimana saya harus jelasin. Ya silahkan kau jelaskan. Apologet itu asal katanya Apollo, yang artinya pembela. Aku salah dulu Bang Abi, Bang Ramdan. Dia berarti kita sepakat ya, dia tidak tahu itu apologet, tapi dia coba-coba. Mau Dia bilang apologet. membawa definisi apologet. Berarti dia udah salah dari awal gitu. Berarti pemahamannya bakalan salah ke depannya. Ya gini, silakan luruskan, intinya Bang gini. Ramdan. Islam sekarang itu saya Dengarkan tidak aja, Abi, melarang kamu nggak perlu perdebatan. Kamu Itu intinya sudah saja. tidak tahu, biar diluruskan sama Ramdan. Aduh, Bang. Intinya kamu sudah salah dari awal, ya salah terus ke depannya. Nah, supaya kamu tidak salah ke depannya, maka dengarkan biar dijelaskan oleh Bang Ramdan. Oke, dengarkan baik-baik Ya, Abijah. silakan. Kamu di sini belajar aja hari ini. Ayo, silakan. Gak usah diskusi Bang Ramdan. Diskusi itu sama orang yang pintar. Jadi aku nggak setuju, nggak sepakat ya Pak Bom kalau disuruh Pak Ramdan ini diskusi. Iya. Yang ada itu ngajar, biarkan dia ngajar. Masa diskusi sama orang Ya yang paham? silakan ajar saya dengan dalil iya, lah. betul Dengan begitu. dalil. Silakan. Dalil tentu nggak pernah. Dengan dalil ya. Ya jelas, Ramdan ini nggak pernah bicara nggak pakai dalil. Wong saya dididik dengan dalil. Pertama kita jelaskan tentang apologet. Apollo itu berasal dari kata yang artinya pembelaan terhadap iman. Itu berasal dari bahasa Yunani. Boleh dikoreksi kalau nggak percaya, lihat Google. Dan istilah itu belum pernah ada dalam sejarah Islam. Ya, itu yang perlu dipahami pertama. Yang kedua, istilah apologet sejak zaman Nabi SAW, bahkan sejak zamannya Milah Ibrahim alaihissalam, sampai dengan eranya Imam Ahmad bin Hambal abad ketiga, terakhir ulama salaf, itu nggak ada istilah apologet dalam Islam. Itu poin keduanya. Yang ketiga, saya mau tanya ke Bang Abi, apakah berapologet ini bagian dari dakwah? Ya, Oke, apa hukumnya dakwah? hukumnya dakwah wajib. Oke, wajib. Sekarang saya tanya, ketika ada yang berdakwah mengatakan hal itu wajib, maka hukum asalnya wajib itu berarti termaktub dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah? Dalam Al-Quran. Oke, apakah dalam Al-Quran pernah dicontohkan Nabi SAW mendebat orang-orang Yahudi dan Nasrani? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pernah Utsman, Abu Bakar, Ali, dan Sayyidina Umar Ibnu Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib pernah datang ke orang-orang Nasrani lalu mendebat orang-orang Nasrani? Nggak bakal, Bang. Lah, kan Abang cari Al-Quran dari hadis yang sendiri. paling sahih sampai hadis yang paling palsu. Kan Al-Quran Bakal ketemu. sendiri yang berdebat, Ramdan. Aduh, Bang. Gini, oke saya jelaskan gini. Al-Quran ya kan. Dikatakan di sana laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Itu kan mengkritik Ya Allah. atas iman Kristen. Beda Nasrani Iya kan? dengan Kristen, bro. Gimana sih? Lah yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan siapa? Beda Nasrani dengan Kristen. Konsep Nasrani. Laqad itu kafarul dalam ladina Al-Quran. qalu Coba buka innallaha Al-Quran. huwal masih ibnu Maryam. Coba buka Siapa di yang dalam Al-Quran. meyakini bahwa Isa itu adalah Allah? Astagfirullah, Bang. Di dalam Al-Quran dijelaskan Nasrani itu yang mengatakan bahwa Maryam itu Tuhan. Yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Itu Nasrani dalam Islam. Sedangkan Kristen berbeda. Apakah teman-teman Kristen tanya nih Pak Bomom yang Kristen? Mengatakan Bunda Maria itu adalah Tuhan? Kan enggak.
Artinya dalam konteks menganalogikan kasus saja dalilnya kau sudah tidak masuk. Gimana mau kau paksakan? Nasrani itu beda dengan Kristen. Gimana sih? Loh, kok gimana Kalau sih? Kristen apaan? Coba. Gimana kalau Ah. Kristen? Kalau orang Nasrani itu bukan dengar. Kristen. Nasrani itu sekte sesat. Kami pun ada dalam Kisah Rasul 24 ayat 5. Itu sekte sesat yang perpecahan dari orang Yahudi. Kalau kami Kristen itu pengikut Yesus Kristus. Kami nggak pernah mentuhankan Bunda Maria. Gimana sih lu? Coba bekebet lah. Iya kan nggak ada Bunda Maria di sana, Ramdan dan Bom-Bom. Lakot kabar Madinah ini orang juga muter-muter. Kayak baling-baling bambu lu. Masihu Isa ibnu Maryam. Telah kafir orang-orang yang berkata, Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Al-Masih itu adalah Allah. Sudah. Nggak ada Bunda Sebentar. Maria, Gua kan? tanya sama lu. Sebentar, gua tanya sama lu. Sebentar, Ramdan. Sebentar saya tanya sama kamu. Kan kau belajar Islam kan? Saya mau tanya. Oke, Siti Maryam itu punya saudara namanya siapa? Nggak ada, di dalam Islam pun nggak ada. Ya, sudah kau nggak ada bisa ingatkan ilmu. Ya ampun, Siti Maryam nggak punya saudara. Udah kau Ya, turun aja. tanya sama Ramdan. Udah kau nggak ada. Kawan kau Udah itu kau kan turun aja. Maryam punya Kau turun aja. Harun. Turun. Saudaranya Musa dan Harun. Mana sih? Saya aja orang Islam tahu belajar kok. Yang lain aja. Pak Kasim Abbas. udah. Kan udah aku bilang Tentang tadi logika jangan sama ajak dia Ramdan. diskusi gimana sih? Nggak bisa Nggak dia. Pak percaya Kasim dia bilang. Abbas. Dia bedain antara Kristen dengan Nasrani aja nggak bisa loh. Oke.